Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang ada di seluruh Indonesia? Kembali bersama Bu Guru. Apapun yang dilakukan oleh guru itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi saya ingin membuat mukbang ala Bu Guru dengan tetap tidak meninggalkan konten belajar sambil makan, sambil asik-asik. Oke, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, anak-anak Ibu di seluruh Indonesia, sambil makan, sambil mukbang, sambil belajar. Oke, yang akan hortikultura atau sayuran yang saya sediakan adalah ini daun pepaya, ya, daun pepaya mentah yang masih muda. Nih saya taruh di sini. Kemudian ada wortel, tahu ya semuanya udah kenal. Ada wortel. Kemudian ada sintrong, ya, tanaman sintrong atau apa ya kalau bahasa Jawanya itu apa sih? Ya kalau terkenal di sini sintrong ya. Oke, saya letakkan. Kemudian ada tomat, ya, kenal ya, udah setiap hari tomat. Ini vitamin C-nya sangat tinggi. Saya taruh sini tomatnya. Kemudian ada selada, ya. Kalau anak-anak biasa makan apa burger, ada pizza, pizza nggak ada ya, hotdog itu ada. Ini ya salad. Ini ada selada. Kemudian ada kacang panjang, ya, tuh panjang sekali, kacang panjang satu ikat nih. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian ada buncis, buncis. Ini buncis yang masih muda, ini segar sekali, enak ini. Ini makanan saya waktu di kampung. Sekarang di kampung juga ya, saya ingat-ingat kembali rasanya kayak apa ya. Saya udah lama nggak makan yang seperti ini ya. Kemudian ada kol, ya, kol putih sengaja, bukan kol ungu, kol putih. Kemudian ada terong. Nah ini terong ungu, ya, ada terong ungu. Kemudian ada kecipir. Nah nih ada kecipir. Oh, cipir ya, cipir kalau wong Jawa ngomongnya cipir. Kalau sini kecipir kali bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian ada seledri. Nah ini bagus sekali untuk kesehatan rambut, untuk menurunkan darah tinggi ya, seledri. Saya letakkan di sini. Kemudian ada toge. Nah ini toge yang panjang yang saya pilih. Toge pendek juga enak. Saya taruh sini. Kemudian ada lenca. Ini makanan paling saya suka, yang saya cari-cari kalau di pasar adalah lenca. Ini bisa meningkatkan stamina ya, semangat, nafsu makan juga ini. Kemudian ada cabai, ya, cabai merah. Ini ada lenca. Kemudian biasa ada timun, ya, ada timun. Saya bawa berapa ini ya timunnya? Ada 2 aja. Nah ini pare, ini pare saya belum pernah makan. Saya lihat para mukbang yang sayur itu pakai pare, saya coba kayak apa rasanya. Kemudian ada terong yang satu lagi bulat. Kalau tadi ungu, sekarang terong yang bulat. Yang ini, ya. Ya sudah habis sementara. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa menghabiskan ini semua untuk sarapan. Untuk penetral, biasa orang Indonesia kalau belum makan nasi ya, maka saya tetap pakai nasi. Saya bikin nasi goreng, ada tempe sama ikan untuk mungkin penetral kalau ada yang kurang ya. Dan ini sambelnya, sambel tomat yang saya bikin barusan. Biasa bawang merah, bawang putih, cabai. Untuk nama-nama ilmiah dari sayuran yang saya sediakan ini, kita ikuti di slide pembelajaran saya berikut ini, yang termasuk di kotil ini semuanya. Nama ilmiahnya apa saja, kemudian klasifikasinya apa, setelah slide yang berikut ini. Oke, untuk materi pembelajarannya bisa kita lihat dari slide Ibu berikut ini. Jadi ini klasifikasinya
untuk divisi spermatopita ya, ciri-ciri angiosperma itu biji tertutup. Nah, ini morfologinya, struktur bunganya, bentuk-bentuk daunnya. Nah, ini ada dikotil dan monokotil ya. Bedanya apa? Bisa dilihat. Ini jika tumbuh menjadi kecambah. Ini ciri-cirinya ya untuk membedakan dikotil dan monokotil. Ini daunnya menjari ya. Ini bunganya untuk dikotil. Kelas-kelas dari dikotil apa saja di sini ada. Nah, ini juga sama. Tipe bunganya ya, ada trompet, solanacea, suku terong-terongan ya. Ini bunga trompet namanya ini ya. Siapa aja ada suku terongan, ada timun, suku terong-terong tuh ya. Ada pare yang tadi dimakan. Ada paria, ada terong, ada lenca, ada tembakau, ada cabe. Nah, ini ada suku sawi ya, kopis pokcoy. Nah, ini ada wortel, beda lagi ya, bukan yang seperti tadi. Nah, ini papaya. Oke, selamat belajar anak-anak ibu. Ulang-ulang terus berkali-kali. Oke, ibu mulai saja. Ini paria. Paria itu termasuk dikotil ya. Bagaimana, kenapa dikotil? Nanti kita buktikan bijinya. Nama ilmiah dari paria ini adalah Momordica carantiales ya, Momordica carantiales. Dan ini pari yang sudah saya gigit, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ya, mudah-mudahan saya jadi tambah sehat. Ini pipi saya tembem karena banyak makan, tapi memang makanannya kadang yang fast food ya, nggak bagus ya. Mudah-mudahan ini sehat supaya saya tidak makan yang nggak sehat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata enak, tidak sepahit yang saya bayangkan. Seger enak. Anak-anak bisa coba, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pernah. Kalau yang udah biasa, luar biasa. Tanpa nasi, enak. Kalau timun udah biasa ya teman-teman. Jadi kalau pare ini baru kali nyoba. Ini habis nggak ya perut saya, muat nggak ya? Bijinya ada di dalam. Ini pare yang kita makan adalah dagingnya, daging buah pare. Satu grup dengan timun, yaitu Magnolia kita. Cuma beda divisi, genus beda. Divisi sama, beda genus dan beda spesies yang jelas pasti. Ini termasuk Angiospermae atau biji tertutup. Bijinya kan ada di dalam paria, sehingga tidak kelihatan. Nah, setelah saya buka, saya kocek seperti ini, maka bijinya baru kelihatan. Dan Allah melindungi biji-biji ini, calon generasi makhluk hidup pare yang akan berikutnya, itu dilindungi oleh Allah. Ada selaput-selaput. Saya yakin kalau ibu-ibu masak pasti sudah biasa. Kalau anak-anak, kalian harus tahu bahwa biji itu dilindungi oleh selaput yang seperti busa ini ya. Nah, ini pelindung. Nah, jika kita kocek, di dalamnya ada bijinya. Nah, biji paria itu seperti ini ya. Kenapa disebut biji tertutup? Karena dilindungi, bijinya ada di dalam, ngumpet ya gitu. Nah, kenapa disebut dikotil? Karena kalau kita belah jadi dua, nah kita belah jadi dua itu sama seperti kacang tanah ya. Jadi dibelah menjadi dua itu berarti keping dua, yang disebut dengan dikotil. Oke, untuk berikutnya timun, saya yakin semua orang doyan ya. Ini udah familiar sekali di seluruh dunia ya. Ini nama ilmiahnya Cucumis sativus, satu keluarga dengan tadi paria, yaitu Magnolia kita. Nah, khasiat timun ini banyak sekali. Di antaranya adalah mengandung zat besi, bisa untuk kekuatan, kemudian mengandung vitamin A, vitamin B, jadi bisa digunakan untuk tubuh kita. Seperti biasa, kalau timun udah nggak asing ya, pasti teman-teman juga
juga udah biasa makan, mama ibu juga pasti doyan. Oke, untuk berikutnya saya coba yang ekstrim dulu ya. Ini ada daun pepaya, kata teman saya enak yang muda. Kalau orang Jawa jarang lalapan ya, kalau orang Sunda, orang Banten di Cirebon biasa katanya lalap daun pepaya mentah. Oke, pepaya ini daunnya bentuknya menjari seperti jari, itu ciri khas dikotil ya dari daunnya. Untuk tadi kalau daun pare saya susah mencarinya, harus ke kebun dan itu susah kalau di Cilegon. Jadi untuk daun pepaya ini bentuknya menjari seperti ini adalah ciri khas dari dikotil ya. Ini, nah daunnya seperti menjari, saya yakin ibu bapak dan anak-anak udah tahu. Nama ilmiahnya adalah Carica papaya. Carica papaya. Ini juga termasuk sekeluarga dengan mereka ya, sama-sama dikotil. Bismillah, saya coba rasanya seperti apa, mudah-mudahan. Tapi saya takut ini getahnya bikin alergi ya. Soalnya saya gampang banget alergi. Ya saya batangnya saya buang aja. Saya ambil daunnya yang muda, daun pepaya muda, mudah-mudahan enak seperti pare ya. Tadi pare ternyata enak sekali. Nggak rugi lah saya makan pare. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan saya dan semua sayuran udah saya cuci bersih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak ibu. Sekarang ibu nyoba daun pepaya muda, Carica papaya. Khasiatnya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pahit-pahitnya dikit, tetapi nggak jauh dengan pare ya rasanya tadi. Emang kok saya takut yang besar ini ya. Yang kecil aja deh saya coba. Yang ini yang berikutnya, yang kedua. Jangan lupa dikotil, ciri-ciri morfologi daunnya, bentuknya menjari seperti jari. Nama ilmiahnya adalah Carica papaya, termasuk dikotil. Agak lebih pahit sedikit dibanding paria ternyata daun pepayanya ini. Saya takut dengan getahnya nih, dan saya tidak alergi karena dan saya sebenarnya gampang sekali alergi. Jadi habis ini paling kalau ada rasa-rasa nggak enak, saya langsung minum obat alergi. Dan demi belajar dengan teman-teman dan anak-anak ibu dimanapun kalian berada, Bismillah, dan Allah melindungi saya selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya lebih pahit yang muda dibanding yang agak kakaknya. Kalau yang ini berani nggak ya? Yang ini saya cuma takut getahnya aja. Kalau tadi yang paling muda di ujung pucuk, sengaja di sebelah rumah saya ada pohon pepaya. Terus yang kakaknya tuh sini, kok saya agak takut ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Saya coba deh, berani. Bismillah. Aduh, ya Allah, saya takut nih, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, saya ngunyahnya banyak karena tadi secara ilmu IPA gigi fungsikan supaya tidak, ini Allah memberikan gigi ada maksudnya untuk mengunyah. Jadi kalau cepat-cepat dikunyah, giginya tidak bekerja, kasihan. Yang berikutnya lambung, supaya lambung kita tidak bekerja terlalu, apapun yang serba terlalu tidak baik. Makanya saya coba. Ini mohon maaf kalau mulut saya muncul-muncul atau penuh ya, ini banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Hampir 30 kunyahan saya lakukan. Ternyata kesimpulan sementara yang saya peroleh, daun pepaya muda yang paling muda itu lebih pahit dibandingkan yang sedang, apalagi yang tadi yang menurut saya agak tua sedikit ya. Itu yang agak tua malah tidak sama sekali pahit. Jadi
tidak ada rasa bayangan pahit sama sekali, malah lebih pahit kalau direbus. Kalau direbus nggak tahu kenapa lebih pahit. Ini rasanya malah segar. Jadi sama pare, pahitan pare yang tadi saya makan sedikit. Jadi kesimpulannya untuk daun pepaya yang lebih muda, yang baru dipucuk itu yang daun muda sekali, itu lebih pahit dibandingkan yang kakaknya, bahkan yang lebih besar lagi. Ya, jadi tidak usah takut, daun pepaya muda itu ternyata tidak terlalu pahit. Oke, untuk berikutnya saya coba yang ekstrim lagi. Berikutnya tadi paria sudah, daun pepaya sudah, sekarang seledri. Anak-anak udah tahu ya, seledri seperti ini. Kalau yang sering bantuin mamanya, kalau yang cowok-cowok nih, anak-anak ibu harus tahu juga ya, ini seledri. Ya, hasilnya sangat banyak sekali. Biasa juga untuk menurunkan darah tinggi itu di jus mentah-mentah. Nah, saya coba kayak apa rasanya. Ini baru kali ini saya makan mentah-mentah. Aduh, subhanallah. Perasaan sih dulu seleri ini ya namanya ya. Kalau waktu saya di Australia dulu di homestay saya itu dikasih lalaban, tapi batangnya karena memang gede-gede sekali, hampir segede gini. Batangnya buat memperlancar BAB. Nah, tapi kalau di Indonesia kecil-kecil, apakah rasanya sama enggak? Saya nggak tahu. Karena kalau di waktu itu di homestay di sana di Aussie itu di Perth itu malah daunnya dibuang, terus saya ambilin buat sop gitu. Saya masak sendiri juga di sana. Kalau makanan yang kurang cocok boleh masak. Ini daunnya dibuang malah, yang diambil batangnya buat lalap, buat salad gitu ya. Saya juga bingung. Akhirnya saya ambilin buat sop saya sendiri. Saya cobain, aduh kayak apa rasanya ya. Oh, baunya sih wangi ya. Saya pernah minum jus ini hampir mual-mual, katanya menghilangkan itu darah tinggi. Waktu itu saya pusing-pusing, padahal saya nggak punya darah tinggi, tapi bagus juga buat rambut. Ini ya, saya jus, aduh rasanya wow. Oke, ini saya coba. Tadi saya lupa minum, baju saya bisa ambil minum. Saya coba pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enak ya. Saya takut tapi bismillah. Rasanya kayak seledri yang di short sama. Namanya, nama ilmiahnya ya, nanti juga di slide ada ya, di belajar klasifikasinya. Nama dari seledri adalah Apium graveolens, agak susah ya. Apium graveolens ya. Apium graveolens. Tadi rasanya ya lumayan seperti seledri yang biasa kita makan di shop, hampir sama ya. Oke, untuk yang berikutnya teman-teman, selada dengan kol atau kobis itu juga satu keluarga. Timun bulat, timun ungu, terong bulat dengan terong panjang ungu dengan timun, satu lagi cabe, cabe, kemudian lenca, itu mereka satu keluarga ya. Oke, sekarang saya mau makan untuk suku terong-terongannya. Yang pertama adalah lenca nih ya, suku terong-terongan yang saya sediakan. Tadi udah sebenarnya itu udah ada ya. Oke, saya makan lenca, enak. Silahkan, mari. Saya ambil nasi, tapi nasinya dianggurin tadi ya, sama sosis. Ya, ini makanan saya yang tidak sehat, seringnya sosis, bakso. Tapi insya Allah hari ini lebih sehat lah. Makanannya ini sedikit saja karena ada sugesti kalau belum makan nasi itu belum makan.
Untuk nama ilmiah terong, nama ilmiah lencak, nama ilmiah apa lagi ya yang satu grup tadi ada di slide ya pembelajaran. Sekarang bismillah saya makan. Ini mukbang beneran ini. Kalau tadi mukbang sambil belajar, sekarang mukbang beneran. Rasanya lebih empuk. Ada yang saya lupa bahwa suku terong-terongan termasuk dikotil. Tadi yang saya sebut bahwa daunnya itu memiliki trihoma atau rambut-rambut halus yang ada di permukaan daun. Ini tomat ya, saya lupa. Jadi ciri tomat, lencak, terong, timun itu memiliki daun yang ada trihomanya. Itu bentuk bunganya seperti terompet ya. Nanti beda dengan kacang-kacangan ya. Oke, berikutnya kacang panjang ya. Kacang panjang ini enak ternyata ya buat lalap. Nama ilmiahnya untuk kacang panjang adalah Vigna unguiculata. Vigna makan kacang panjang. Wah gitu ya, ingat-ingat. Memang untuk nama ilmiah kalau bisa sih tiap hari ketemu nanti disebut. Satu hari ketemu terus nanti disebut puluhan kali, insyaallah akan hafal. Vigna unguiculata. Yang sekelas dengan kacang panjang, ini termasuk suku kacang-kacangan. Bunganya seperti kupu-kupu ya. Nah, nanti saya kasih di slide ya. Ini satu keluarga dengan buncis, satu keluarga dengan cipir ya, cipir. Dan satu keluarga dengan kacang hijau yang dibuat menjadi toge ya. Mereka satu keluarga suku kacang-kacangan. Bunganya ciri khasnya adalah berbentuk kupu-kupu. Daunnya mirip ya, daunnya cuma. Oke, berikutnya saya mau makan temannya kacang panjang ya. Namanya buncis kan. Nih, buncis keras-keras sekali. Saya deketin sambelnya supaya tidak ngekrek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini ya buncis ya. Tadi suku terong-terongan. Satu grup sama toge. Nah, ini toge. Cara makan togenya gimana ya? Ada sendok lagi ya. Oke, saya kasih sambalnya di sini. Bismillah. Enak sekali. Jadi ini adalah yang masih muda karena calon tanaman kacang hijau yang biasa digunakan untuk makanan sayur oleh kita. Bagus sekali untuk kesehatan. Untuk toge ini banyak mengandung vitamin E. Untuk kacang-kacangan ini proteinnya sangat baik, sangat bagus ya. Dan ini juga sekelas satu grup dengan kacang tanah, dengan kacang-kacangan yang lain ya. Tanaman wortel ini adalah salah satu contoh tanaman dikotil yang berakar tunggang ya, yang bisa saya sajikan untuk makanan. Karena fungsi akar pada tanaman wortel ini adalah berfungsi menyimpan cadangan makanan ya, bentuknya seperti ini ya. Seperti singkong juga sama, singkong itu akarnya tunggang, gunakannya untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi sebenarnya yang kita makan ini adalah akar yang beralih fungsi sebagai tempat penyimpanan. Kemudian dia nyerap airnya dari mana? Dari rambut-rambut akar yang ada di wortel ini yang sudah dibersihkan oleh para petani ya. Jadi ini wortel termasuk akar tunggang, ciri khas dari dikotil, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini udah biasa ya, kalau wortel mungkin udah dimakan sehari-hari untuk lalap mungkin ya, atau tanpa sambal juga bisa.
yang ujung bawahnya lebih lebar, yang ini namanya pok choy. Ini juga enak buat lalap. Kan kalau yang vegetarian yang diet ini di jus untuk ya untuk minuman di sarapan pagi ya. Ada sawi sama ini pok choy dan sama kol. Ini mereka satu keluarga ya, satu keluarga dan selada. Untuk sawi, nama ilmiahnya Brassica sinensis var. Nah, kalau untuk pok choy ya, pok choy ini juga satu grup, sama-sama Brassica, bedanya Brassica ravasub. Ravasub, bukan pakai P ya. Ravasub, Brassica ravasub. Kalau yang selada, nama ilmiahnya Lactuca sativa. Untuk selada saya yakin sudah terbiasa, jadi nggak aneh ya. Sebenarnya perut saya udah kenyang sekali nih, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Katanya di jus enak, coba kalau dilalap. Saya kalau jus sayuran masih belum, lebih enak dikunyah mungkin ya. Jadi kalau nelennya itu kalau di jus seperti apa gitu ya. Ini pok choy. Seger, enak. Sekarang saya coba yang sawi, yang biasa buat di sayur, bikin mie. Saya makan daunnya aja, batangnya nggak usah. Saya cobain apakah sama dengan pok choy yang barusan saya rasakan. Kalau kobis enak ya, udah biasa ya. Untuk rasa sawi sama dengan pok choy, tapi memang lebih renyah yang ini ya. Ini sama batang-batangnya juga renyah, enak, lebih crunchy gitu ya. Kalau sawi apa mungkin sawinya harus yang itu ya, tapi hampir sama rasanya, tapi lebih seger yang pok choy memang. Ini yang kobis. Oke, perut saya udah penuh dan sayuran sudah semua saya cobain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak ibu yang ada di rumah. Silakan mencoba, semuanya ternyata enak-enak, lezat-lezat. Kita bersama berlatih hidup sehat. Saya juga sedang menasihati diri saya sendiri. Dan untuk anak-anak ibu, kalian juga budayakan makan sayur, cobakan ya. Anak-anak ibu di meja makan, ajak anak-anak untuk makan sayur. Sama saya juga mengajak anak saya dan keluarga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk anak-anak ibu ada sedikit kuis, silakan. Yang ini apa namanya nak? Termasuk suku apa? Ya, ciri-cirinya. Kalau lupa lihat video ibu yang sebelumnya. Kalau ini Datimun ya, tahu temannya ya, itu sekeluarga dengan siapa saja. Ya, tadi ada di tayangan saya. Nah, ini tahu ya apa namanya? Nah, itu keluarganya. Apakah satu keluarga dengan wortel ataukah satu keluarga dengan kobis? Ayo silakan dijawab. Kalau lupa, tayangan ibu diputar kembali. Nah, ini apa namanya? Ayo, anak ibu harus bisa. Ini apa namanya? Apakah keluarganya dekat dengan siapa nih? Dengan ini? Ayo, atau dengan ini? Ya, oke. Nah, kemudian apa perbandingan antara daun pepaya yang muda, yang sedang dengan yang tua? Dibandingkan dengan paria juga, ya. Itu. Coba bagaimana? Ayo, bisa dilihat kembali jika lupa. Dan selamat belajar cara mengajarkan anak-anak ibu tentang nama-nama ilmiah di klasifikasi ini. Anak ibu diperkenalkan, hafalkan satu nama ilmiah saja, misalkan wortel. Setiap ketemu wortel, silahkan nama ilmiahnya apa. Ibu masak, tunjukkan ini nama ilmiahnya apa. Terus seperti itu. Pantang menyerah ya bunda, ayah ibu, anak-anak ibu, insya Allah kalian akan bisa. Demikian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, ditunggu
subscribe-nya ya, pencet tombol yang merah itu ya, supaya saya lebih semangat berkarya kembali dan berbagi sedikit ilmu apa yang saya bisa untuk memudahkan ayah bunda mengajarkan pada anak-anaknya belajar, dan untuk anak-anak itu agar belajar itu asik, belajar itu menyenangkan, tidak susah. Nama ilmiah susah jika sekali diingat, tapi sehari ratusan kali ketemu diungkapkan, ketemu sebentar, insya Allah akan bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika banyak kekeliruan, kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, anak-anak Ibu di seluruh Indonesia berkenan